Baik Surabaya dan sekitarnya, saat ini saya bersama dengan seorang yang sangat spesial. Beliau adalah sosok pribadi yang sangat intim dengan masyarakat Gubeng dan beliau sangat menyapa masyarakat Gubeng. Tapi satu hal yang kita mungkin lupa atau mungkin kita terbesit sedikit saja, beliau mendapatkan penghargaan dari seorang Kapolrestabes kita yang ada di Jalan Sikatan. Mau tahu apa itu? Yuk kita kulik dari Eee, Pak Sidik lagi, Pak Sodik Effendi saat ini. Pak, selamat siang. Selamat siang Pak Petrus. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Kapolsek, dengar dari kabar-kabar teman-teman dan juga mass media bahwasannya ada sebuah pengungkapan kasus narkoba yang terjadi di Polsek Gubeng. Bisakah Bapak ceritakan sedikit apa yang terjadi di sana? Terima kasih. Memang hari ini tadi, hari Iya, Senin, tanggal 25 ya, ya, 25 April, ya, kami beserta jajaran dan anggota kami tadi mhm. memang menerima penghargaan dari Pak Kapolrestabes, yaitu terkait ungkap kasus narkoba dengan berat 33 kilogram. Wow, apa itu jenisnya tuh, Pak, kalau boleh tahu? Sabu-sabu, 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 jadi kami ungkap tanggal 18 oke, April, itu hari Minggu, masuk ke hari Senin itu, ya. ungkap sabu-sabu dengan jumlah 33 kilogram dengan 4 tersangka. 4 tersangka. Apakah mereka semua warga Gubeng atau di luar, Pak? Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, mereka dari keluarga Madiun semua. Jadi Oh, transaksinya dia sebagai kuda, sebagai eh, pengedarnya saja untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut. di Gitu Pak. Di Surabaya ya, wilayah Pak, ya? Surabaya. Di Surabaya. Pak, bisakah diceritakan sedikit kronologisnya? Bagaimana runtutan acaranya sampai bisa ketangkap nih orang-orang ini? Jadi kronologis ini sangat panjang dan menarik Iya, sekali karena memang eh, pada hari Minggu itu kurang lebih jam 21.00 itu kita menerima laporan bahwa ada keributan di SPBU AKR Jalan Gubeng itu. iya, Ada seseorang inisial AN itu dia mengambil sabun muka, oke. ngambil sabun muka dibuat ke kamar mandi Indomaret, oh, Iya, Alfamaret, mhm, kemudian habis itu sabun mandi tadi itu kayak Bioril lah itu sejenisnya, itu ditinggal, habis cuci muka ditinggal di toiletnya gitu. oke. Kemudian dari pihak Indomaret mengetahui dari CCTV itu kalau sabunnya itu Ambil. dipakai, diambil, Oh, digunakan ya, iya, iya, bukan iya. diambil dibawa pulang, bukan, digunakan Dipergunakan ditaruh, langsung ya? iya, itulah. Ya, Dari situ dia laporan kepada Satpam SPBU AKR. ya, Kemudian didatangilah si anak inisial AN itu, ya, waktu itu posisinya di warung kopi depannya, ya. kemudian dipanggil, lah terjadi ribut-ribut di situ. Sempat Kemudian baku hantam enggak, Pak, itu waktu itu? ribut-ribut, Ribut belum, saja ya? ya Ya, ribut-ribut, nah dipanggillah, teleponlah pihak dari security itu ke polsek bahwa terjadi keributan hal seperti itu. ya, Kemudian tidak begitu lama tim opsnal kami ya, reskrim itu datang ke TKP keributan. Kemudian dari situ inisial AN tadi dibawa ke polsek. oke. Setelah dibawa ke polsek, nah dari situlah dari gelagatnya, dari gerak-gerik si AN ini, kebetulan saya juga ada di polsek waktu itu. Ya, Kami langsung melaksanakan interogasi terhadap yang bersangkutan. mhm, Kami mencurigai bahwa si AN ini pasti ada penyalahgunaan narkoba nih dari gerak-geriknya. oke. Kemudian kami interogasi, kami cek dari si AN ini punya handphone, di situ muncul ada beberapa indikasi Transaksi ya, Pak, ya, kayaknya? eh, habis pesta narkoba. Oke, oke. Kemudian setelah kami itu baru si AN ini menerangkan bahwa habis melakukan pesta narkoba sama teman-temannya di salah satu hotel. Mmm, Nah, dari situ kami melacak ke hotelnya, ternyata setelah sampai di hotel kami melakukan pengecekan, sudah pada kabur, sudah pada keluar. oh, Cuman di situ kami menemukan tutup botol minuman minuman apa itu namanya? Aqua, air ya, mineral ya, itu. ya.
yang sudah ada lubangnya, kemudian ada potongan sedotan. Ya. Nah dari situlah insting kami semakin kuat. Ya. Wah ini pasti pemain narkoba nih. Ya. Kami kembali ke kantor, kemudian kami analisa intensif, pemeriksaan semakin intensif kepada yang AN Ya. tersebut. Dari situ kami analisa baru kurang lebih 2-3 jam hingga pukul 23.30 baru kami menemukan beberapa nomor telepon Ya. yang diindikasikan milik temannya pada saat pesta sabu-sabu di salah satu hotel. Setelah itu kami telusuri, ada salah satu nomor yang kami curigain. Dari beberapa nomor itu satu nomor kami fokuskan, kami cek posisinya ada di wilayah Sidoarjo. Jauh sekali ya Pak ya? Sidoarjo jauh sekali, akhirnya Ya. kami minta tim IT Ya. kami, minta tim IT dari Polrestabes, kita Siap. di backup dari Satreskrim Polrestabes, yaitu tim IT, Ya. kami backup, kami datang, dari situ mulai bergerak nih si pelaku, indikasi pelaku ini bergerak. Nah dari bergerak ini baru kita ikutin, Ya. kita ikutin sampai dengan terjadi ini putar-putar wilayah Sidoarjo, Surabaya gitu terus. Masuk pukul 02, masuk pukul 15 ya, Ya. 03.00 03. dini hari, Ya. masuk ke hari Senin, dini hari, pelaku yang kita curigain ini berhenti di depannya Indomaret Ahmad Yani, sebelahnya Dunkin Donat. Ya. Nah itu sesuai dengan kendaraan itu, ciri-ciri kendaraan itu sesuai yang disampaikan oleh saudara AN. Ya. Wah dari situ kami berhentikan, kami apit dengan 2 kendaraan. Setelah kami akan melakukan pemeriksaan, maka yang bersangkutan ini pelaku, saudara GL dan BL sama satunya itu temannya, saudara S, itu langsung nyalakan kendaraan, tancap gas. Kami juga hampir kena hantam mobil kami sama mobil pelaku. Kemudian setelah mereka tancap gas, mulai terjadi kejar-kejaran. Ya. Sampai kurang lebih 1,5 jam. Dalam perjalanan kejar-kejaran kami sempat menghantam mobil ini dengan kendaraan anggota kami. Jadi kendaraan anggota kami benturkan hingga ada 10 kali benturan dengan maksud dan tujuan kendaraan ini supaya berhenti dan minimal panik. Ya. Namun kendaraan ini tidak berhenti, terus melajukan dengan kendaraan kencang, meskipun mobil anggota kami mengalami kerusakan berat tapi masih bisa ngejar sampai di Pasar Gedangan. Dari Pasar Gedangan inilah pelaku ini mulai panik dan terakhir masuk dalam pasar dalam kondisi pasar rame. Ada beberapa mungkin kendaraan yang ditabrak oleh pelaku ini, namun tidak ada korban. Dan terakhir pelaku ini nabrak portal, kemudian langsung ditabrak dari belakang sama anggota kami sehingga pelaku ini sudah tidak bisa bergerak. Dari situ kita amankan 4 pelaku. Nah untuk menghindari massa, karena masa pada saat itu rame di pasar, kami tarik pelaku ini ke Jalan Ahmad Yani Surabaya. Ya. Setelah kita tarik, kita periksa, kita tidak menemukan sabu-sabu yang begitu besar. Ya. Yang kami hanya temukan adalah 2 pipet, sisa yang bersangkutan nyabu sebelumnya di salah satu hotel di Surabaya. Ya. Dari situ kami langsung melaksanakan pemeriksaan secara intensif kepada ketiga pelaku dan 1 pelakunya kita hadapkan. Dengan begitu rumitnya dan peliknya dalam pemeriksaan itu sehingga saudara GL akhirnya mengakuin kalau barangnya itu dititipkan di saudaranya di wilayah Sedati. Akhirnya dari situ kita tidak ambil waktu lama, kita datangin, kita geledah, baru diketemukan sabu-sabu sebanyak 2 tas ransel, 32 kotak dan beratnya 33 kg. Akhirnya kami bawa ke Polsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah itu prosesnya. Baik, Pak, sebegitu jauhnya proses yang begitu dalam dan effort Bapak sangat-sangat luar biasa. Ini kita butuh juga masukan, himbauan juga kepada masyarakat.
terhadap bahaya narkoba. Kira-kira Pak Kapolsek ingin sampaikan apa ini kepada masyarakat? Jadi kita sangat bersyukur alhamdulillah karena 33 berarti kan setara 33.000 33.000. masyarakat itu akan Ya. menjadikan korban sabu-sabu itu. Satu generasi kira-kira ya Pak ya? 33.000, mungkin satu kecamatan itu nanti. Wow. Wah, Makanya kami satu menghimbau kecamatan. kepada masyarakat Gubeng Siap. khususnya, apabila mendapatkan informasi terkait sabu-sabu, tolong kami diinformasikan, maka akan kami menindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Gubeng, jauhi narkoba untuk keselamatan diri sendiri dan keselamatan bangsa ini. Ya. Terima kasih Pak Sodik, luar biasa. Terima kasih untuk berbagi kronologi cerita dan juga semangat buat kami di masyarakat Gubeng. Semoga prestasi Bapak ini dapat selalu membuat kami terinspirasi bahwasannya narkoba itu jelek dan tidak baik adanya. Terima kasih Pak Terima Sodik kasih untuk Pak waktu dan Ketua. kesempatannya. Terima kasih. Salam kompak Pak. Salam kompak selalu.